Halo Pricebook Mania, pada hari ini Pricebook diundang untuk ngelihat secara langsung smartphone terbarunya Samsung, yaitu Galaxy Z Fold 7, Flip 7, sama Galaxy Watch 8 series. Kira-kira semenarik apa sih smartphone dan smartwatch terbaru dari Samsung ini? Biar nggak penasaran, tonton video ini ya. Kita mulai dari bintangnya dulu nih, si Galaxy Z Fold 7. Buat lo yang demen multitasking atau butuh smartphone dengan layar yang luas buat kerja, Fold 7 ini bener-bener bikin ngiler. Layarnya gede banget, sekarang udah berukuran 8 inci dengan panel Dynamic AMOLED 2x. Jadi kalau mau nonton sambil kerja, layar split screen-nya masih luas banget. Yang bikin makin gokil, Galaxy Z Fold 7 ini sekarang punya bodi paling tipis sama paling ringan dibanding generasi Fold sebelumnya, sekitar 26% dari Galaxy Z Fold 6. Bayangin aja, pas dilipat cuma 8,9 mm, dibuka jadi 4,2 mm doang. Dan buat bobotnya masih lebih ringan dari secangkir kopi Venti di Starbucks. Bahkan lebih ringan dibanding Galaxy S25 Ultra, karena bobotnya cuma 215 gram aja. Meskipun ringan dan tipis, tapi Samsung nggak main-main sama ketahanannya. Sekarang Excelnya udah pakai Armor Flex Hang baru dengan water droplet design. Untuk proteksi body pun, Samsung nggak main-main, yang mana sudah dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass Victus 2, Corning Gorilla Glass Ceramic 2, dan Advanced Armor Aluminum. Soal dalemannya, ini juga bikin pencinta spek ngiler. Galaxy Z Fold 7 udah pakai Snapdragon 8 Elite for Galaxy. RAM-nya bisa sampai 16 GB khusus yang varian 1 TB. Performanya naik drastis dari generasi sebelumnya, yang mana CPU-nya naik 38% dan NPU naik 41%. Udah kayak laptop tipis, tapi bisa dilipat ini mah. Terus dari segi baterainya juga nggak kalah tahan banting. Kapasitas 4400 mAh-nya diklaim Samsung bisa muter video sampai 24 jam non-stop. Mantep nih, nggak perlu dikit-dikit nyolok charger. Berpindah ke bagian kamera, sekarang Z Fold 7 udah nyamain Galaxy S25 Ultra. Kamera utamanya 200 megapiksel, jadi mau foto siang, malam, indoor, outdoor tetap jernih. Telefotonya juga udah dengan 10 megapiksel 3 kali optical zoom, serta kamera ultra wide 12 megapiksel. By the way, sekarang kamera main screen-nya udah 10 megapiksel. Ini sebuah peningkatan dari yang sebelumnya 4 megapiksel. Serta terdapat 10 megapiksel juga di bagian cover screen. Buat yang doyan motret malam, nitography-nya udah di-upgrade juga. Bikin noise-nya makin minim tapi warna makin gonjreng. Apalagi udah dukung 10-bit HDR. Jadi warnanya makin hidup serta dengan dynamic range makin luas. Terus sekarang juga udah gampang banget buat ngapus objek di foto. Berkat generative edit, tinggal tap sekali aja, nantinya akan ada suggest erase. Terus udah bisa langsung lihat hasilnya deh. Apalagi sekarang hasilnya bisa kita lihat secara real time untuk before afternya. Nah, beralih ke software, Fold 7 udah pakai One UI 8 yang simple dan bisa kita bilang pintar. AI-nya lebih paham konteks dan lebih ngerti kebiasaan kita. Cuma emang buat harganya sih kita harus siapin duit yang cukup banyak. Karena untuk varian 12/256 GB mulai dari 28 jutaan. Terus 12/512 GB di 31 jutaan rupiah. Dan kalau mau varian Sultan 1 TB plus RAM 16 GB siapin 34 jutaan. Gimana? Worth it nggak nih? Oke lanjut, sekarang kita masuk ke Galaxy Z Flip 7. Ini cocok banget buat lo yang suka HP lipat tapi nggak mau yang terlalu besar kayak versi yang Fold. Yang imut-imut tapi spek tetap gahar lah. Nah sekarang layar utamanya makin lega bro. Dari yang sebelumnya 6,7 inci, sekarang jadi 6,9 inci Dynamic AMOLED 2x. Jadi pas dibuka makin puas buat scrolling atau nonton Dracin yang judulnya Tunanganku Ternyata CEO Kaya. Masuk ke bagian luar alias flex window-nya sekarang juga makin gede. Kali ini bener-bener edge to edge dengan bezel cuma 1,25 mm, nyaris tanpa pinggiran. Flex window ini nggak cuma buat lihat jam atau notif doang. Lo juga bisa bales chat, cek cuaca, sampai selfie langsung tanpa buka layar utama. Beralih ke kamera, Flip 7 juga nggak kaleng-kaleng. Pakai setup wide 50 megapiksel, ultra wide 12 megapiksel, sama kamera depan 10 megapiksel. Udah kayak HP flagship lainnya. Didukung Pro Visual Engine terbaru bikin hasil foto makin detail, tone warna lebih hidup, dan kalau lo rekam video udah support 10-bit HDR. Warna makin tajam, range warna makin luas. Nah, buat video Flip selengkapnya nanti tunggu video unboxing atau review dari kita ya. Dan berikut buat harganya ya. Lanjut
ke bagian Galaxy Watch 8 series dan Classic. Jadi, kali ini Samsung ngenalin Galaxy Watch 8 dan Galaxy Watch 8 Classic yang juga nggak kalah keren bro. Desainnya makin slim, 11% lebih tipis dari Watch 7. Jadi makin nyaman dipakai seharian, apalagi yang suka olahraga atau kerja aktif. Galaxy Watch 8 Classic tetap bawa signature bezel muter yang ikonik banget. Rasanya mewah tapi tetap fungsional. Bisa puter dikit buat navigasi menu, cepet dan gampang. Cocok banget buat lo yang pengen smartwatch tapi looknya tetap elegan kayak jam analog mahal. Buat fitur kesehatannya pun makin lengkap. Ada bedtime guidance buat ngatur pola tidur, vascular load, sampai running coach yang ngasih tips lari biar nggak ngos-ngosan di 2 km pertama. GPS-nya juga makin presisi berkat dual GPS, jadi tracking rutenya makin akurat. Dan buat layarnya udah terang banget, soalnya udah dibekali dengan 3000 nits buat brightness-nya. Di bawah matahari siang pun masih jelas. Udah gitu ada dynamic lock system, jadi lo bisa ganti-ganti strap cepet banget, tinggal klik-klik doang dan nggak pakai ribet. Buat yang kepo harganya, gue spill di scene berikut ya. Gimana menurut lo? Worth it nggak spek segini sama harganya? Lo juga udah bisa PO loh. Infonya lihat sosmednya Samsung aja ya. Nidia pamit, ciao!